Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Kepala SKP, Kepala PKPM, dan juga para pembelajar, tutor hebat dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini saya akan membahas permintaan dari teman-teman di komentar YouTube sebelumnya, bagaimana terkait dengan cap 3 jari, itu perlu atau tidak. Kemudian bagaimana stempel itu harus menempel di foto atau tidak, ya. Nah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita saksikan yang lewat ini sebelum kita membahasnya. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Kita sudah kembali lagi, Bapak Ibu semuanya. Eh, Kalau kita ingin mengetahui apakah cap 3 jari itu perlu atau tidak, atau apakah wajib atau tidak gitu ya. Nah, kita akan melihat regulasinya. Nah, regulasinya kita akan buka ya. Dua regulasi, yaitu Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 dan juga panduan pengolahan ijazah. Mari kita buka Bapak Ibu semuanya ya. Mari saya mohon izin share ya. Nah, kita buka dulu terkait dengan ini apa namanya Permendikbudristek ya. Ini adalah Permendikbudristek nomor 58. Nah, saya itu sudah mencari tapi tidak menemukan. Tapi saya akan coba Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan, kita cari pertama di Kontrol F ya, Kontrol F kemudian. Jadi kalau kita mencari sesuatu tidak usah dicari satu-satu, tapi cukup Kontrol F ya. Jadi saya ulangi lagi ya, di Kontrol F. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan ini. Nah, kemudian kita ketikkan cap. Cap saja dulu. Belum 3 jari, cap saja. Ada nggak cap? Kita cari. Oh, tidak ada ya, tidak ada. Kemudian kita ketik 3 jari atau jari saja, jari. Siapa tahu di permen menyebut bukan 3 jari tapi 5 jari ya, atau cap jempol gitu. Tapi cap jempol nggak ada capnya ya. Nah, jari. Oh, jari nggak ada. Berarti di Permendikbud nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah ini tidak ada ketentuan mengenai cap 3 jari. Nah, kita lihat di panduan. Ada nggak di panduan? Oke, ini kita lihat di panduan ya. Kita cari juga cap. Ada nggak cap? Oke. Oh, nggak ada juga ya, nggak ada juga. Nah, kemudian kita cari jari, jari. Ada nggak? Oh, nggak ada juga. Nah, berarti kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian, baik di apa namanya di Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 dan juga panduan pengolahan, cap 3 jari itu tidak diatur. Nah, kalau tidak diatur bagaimana ini? Kalau tidak diatur ya kita sudah tidak usah mengadakan, tidak usah melakukan cap 3 jari. Loh, kenapa kok tidak diatur di dalam Permendikbudristek 58 dan juga di panduan? Karena Bapak Ibu sekalian, ijazah ini sudah NISN-nya itu terkoneksi dengan NIK. Ketika peserta didik itu sudah usia 17 tahun dan nanti akan rekam kependudukan untuk mendapatkan KTP, dia itu akan cap semua jari ya toh. Jadi nggak usah 3 jari karena data sidik jarinya itu sudah ada di rekam didik di Dukcapil. Nah, itu alasannya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu tidak perlu cap 3 jari lagi di dalam ijazah. Kenapa? Kalau ijazah sekarang itu sudah terverifikasi, tervalidasi datanya. Yang diamankan itu datanya menggunakan data yang tersinkronisasi dengan data Dukcapil. NISN terdisinkronisasi dengan NIK. Jadi sudah valid datanya, tidak perlu lagi verifikasi dengan kaitannya 3 jari. Nah, ini Bapak Ibu ya yang pertama ya, kesimpulan Bapak Ibu saya kira sudah bisa menyimpulkan kenapa kok tidak perlu cap 3 jari. Karena data-data peserta didik yang ada di ijazah itu sudah terkoneksi dengan data kependudukan, nanti sidik jarinya sudah ada di rekam
kependudukan ketika peserta didik akan mendapatkan KTP. Tentunya setelah 17 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang terkait stempel. Setelah teman-teman itu Bapak Ibu mencetak belangko ijazah, ternyata kan letak tanda tangan kepala satuan pendidikan itu dengan kotak yang ada di untuk meletakkan foto, untuk menempel foto itu agak berjauhan. Sementara capnya itu mungkin tidak bisa menjangkau antara tanda tangan dengan foto. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kewajiban untuk meletakkan foto? Nah, di dalam panduan dan juga di dalam permen itu tidak ada keterangan untuk harus cap itu menempel foto. Kita cari dengan metode tadi akan ketemu bahwa tidak ada ketentuan harus foto itu harus dikenai stempel, tidak ada ketentuannya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah kemudian capnya itu cukup kena kena foto sementara tanda tangannya tidak dikenai stempel? Nah, ini persoalan ya Bapak Ibu sekalian. Cap stempel satuan pendidikan itu harus melekat ya, harus melekat di pejabat yang tanda tangan. Jadi stempel itu harus terkena pada yang tanda tangan dulu, bukan pada foto. Karena stempel itu bukan miliknya yang fotonya ditempel itu, tapi stempel itu melekat kepada orang yang tanda tangan, yaitu melekat kepada kepala satuan yang tanda tangan pejabat pejabat yang menandatangani ijazah itu, ijazah itu. Nah, sudah paham ya Bapak Ibu sekalian. Jadi stempel itu diutamakan adalah melekat atau kena pada tanda tangan. Nah, kemudian terkait dengan ini, dengan apa namanya warna tinta, ya, warna tinta. Nah, bagaimana dengan warna tinta, tinta Bapak Ibu sekalian? Nah, kita akan buka apa namanya peraturannya. Jadi warna tinta itu kan ada yang diskusi biru, ada yang harus hitam. Ya, mari kita buka peraturannya Bapak Ibu sekalian. Yo. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk warna tinta itu kita merujuk kepada Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Walaupun ini mengatur ijazah, tapi kita bisa merujuk di sini ya, karena satuan pendidikan, apalagi yang negeri, itu kan berada di bawah dinas ya, yang SKP di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota gitu ya, SD, SMP, kemudian SLB, SMA, SMK itu di bawah pemerintah dinas provinsi, tapi semuanya di bawah pemerintah dinas. Jadi ini sebagai rujukan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan mencoba ini mencari kata tinta di mana di pasalnya diatur ya. Kita cek Bapak Ibu ya, kita ketik kata tinta di dalam Permendagri ini, ya kita ketik. Oke, lah ini langsung menuju kepada pasal 30. Di sana disebutkan penggunaan tinta. Warna tinta yang digunakan dalam bentuk penyusunan naskah dinas bagaimana diatur dalam pasal 21 huruf D sebagai berikut. Ini saya mengatakan kita merujuk di sini ya, merujuk di sini. Nah, di sini diatur bahwa tinta untuk pengetikan itu warna hitam, tinta untuk penandatanganan. Sekali lagi, tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf itu berwarna biru tua ya. Biru tua jangan biru muda, berwarna biru tua ini, berwarna biru tua. Nah, kemudian di sana disebutkan eh, untuk mengatur pasal 21 huruf D. Ini yang mana? Pasal 21 huruf D. Nah, yang ini yaitu ini mengatur mengenai tinta. Nah, kemudian ini kalau kita tarik ke atas Bapak Ibu sekalian ada pengaturan mengenai jenis-jenis surat yang mengatur ya. Di antaranya adalah tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ini sebenarnya semacam diklat gitu ya. Nah, kemudian sertifikat piagam. Memang di sini ijazah tidak diatur, tapi karena satuan pendidikan itu adalah di bawah binaan Dinas Pendidikan dalam lingkungan pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, maka ketentuan tanda tangan mengikuti tata naskah daerah, tata naskah dinas. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai pertintaan ya, pertintaan karena banyak yang diskusi ini karena di dalam permen tidak diatur, di dalam panduan tidak diatur, maka kita mencari rujukan ya, rujukan hukum yang bisa digunakan sebagai acuan untuk pemilihan warna tinta. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan
tiga hal ya. Satu, terkait dengan cap tiga jari. Yang kedua, stempel ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang ini, tentang tinta, tanda tangan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya dalam menegakkan pendidikan kesetaraan bermutu dan bermartabat, membangun peradaban melalui pendidikan non formal menuju pendidikan bermutu untuk semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.